Ini karena batik poyong tadi keunggulannya pola ya Mas. Iya Bu. Jadi ke sini ini melengkung ke sana. Bolak-balik ya Bu ya? Bolak-balik harus bolak. Ini kita mulai menyanting ya. Seperti ini, tegak. Yo. Nah, sudah aman kan Mas? Nggak akan netes. Karena teknik sudah membuat warna-warna yang sudah kita cairkan. Ini tinggal mewarna. Kayaknya jarang ya yang memakai seperti karena ini rumit. Water glass itu untuk mengunci warna, untuk menguatkan warna. Saya sendiri yang seperti itu ya, tadinya saya tuh membatik itu makanya susah, tapi dengan kita lakukan dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bahagia, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik di situ. Belajar dan belajarlah, karena usia itu hanyalah angka ya, jadi semangat tetap 45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutiani, owner dari Batik Tulis Poyong. Nah, batik tulis poyong ini mempunyai keunggulan yaitu motif yang berpola. Jadi mulai dari menggambar itu sudah kita pikirkan untuk apa ini nanti batiknya. Jadi di situ kita memulai memula, jadi bisa untuk kebaya, bisa untuk hem, bisa untuk blazer. Nah, di situ keunggulan dari batik poyong. Pertama kali mengenal batik itu di tahun 2014. Nah, di situ saya mengikuti pelatihan SKB Balikpapan Tengah. Nah, setelah pelatihan kan ilmunya belum begitu banyak, cuman dasar dari membatik itu sendiri. Jadi saya bertekad untuk bisa menjadikan batik khas Balikpapan tentunya ya, bisa bagus, bisa rapi, bisa nanti dikenal banyak orang tuh seperti apa ya. Jadi saya memulai belajar dan belajar lagi sampai di tahun 2016 mulai saya bisa memproduksi, bisa layak pakai untuk batik itu. Ya, semenjak itu saya terus berkarya dan berkarya, terus mencoba dan mencoba. Akhirnya banyak sudah yang mengenal batik poyong itu, sehingga pesanan demi pesanan itu ya alhamdulillah sudah mengalir. Dan sampai tahun 2021 saya mengikuti lomba motif batik yang dikombinasi dengan klubut yang mengadakan itu Ibu Wali Kota, yaitu Bu Nur Lena. Bu Nur Lena ya, alhamdulillah mendapat juara 1. Yang ini Bu ya? Iya. Oh iya. Yang ini motifnya motif klubut. Oh, yang di depan tadi ya. Nanti teman-teman sambil kita jalan nanti kita tanya-tanya. Oh iya Bu, nanti kita diperlihatkan prosesnya Bu ya, dari pertama batik. Nah, seperti apa proses awalnya, seperti itu. Jadi teman-teman di rumah biar tahu. Iya. Gitu. Memang pertama kita menyiapkan kain putih, yaitu kain yang kain itu murni, kain katun. Kain katun tuh jenisnya macam-macam. Ada yang kayak sutra, ada yang primissima, yang sejenis itu, yang maksudnya kain murni itu yang bisa dicantik. Karena kalau enggak murni ada campuran misalnya karet atau campuran plastik, itu enggak bisa. Karena batik tulis itu prosesnya kan ada pelorotan itu direbus. Jadi langsung bisa kita ditunjukkan Bu ya proses awalnya Bu ya. Siap, monggo. Nggih Bu. Ini ada tempat menggambar khusus. Iya. Oh iya. Permisi Bu nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini karena batik poyong tadi keunggulannya pola ya Mas. Iya Bu. Jadi sebelum kita gambar, kita mesti
kita garis dulu untuk depan mana, untuk belakang mana, nanti untuk kerah itu kerahnya seperti apa. Karena kebanyakan yang saya kerjakan itu pola, Bu, ya? Pola. Jadi pemesanan yang kebanyakan saya bikin itu sudah pesanan. Jadi sesuai permintaan nanti model seperti ini. Nah, sebelum kita menjiplak di kain, kita siapkan gambar itu yang sudah di kertas karkir seperti ini. Nah, jadi luar sini atau dalam sini itu dibolak-balik itu sama. Jadi nanti kalau mau masang di sini, karena batik Poyong itu tadi unggulannya untuk pola, jadi kita desain dulu. Di mana sih peletakannya? Motif-motif nanti yang diinginkan tuh di mana, di bawah, kalau di atas tuh di mana, kita udah kita ukur dulu. Setelah itu kita pasang di dalamnya kain lipatan tadi di sini. Oh, berarti kayak jiplakannya Bu ya? Nah, ini jiplak, tidak boleh pakai karbon ya. Jadi di sini dibantu dengan lampu. Ini kayak kertas biasa Bu? Ini kertas karkir namanya. Oh, karkir tadi ya namanya. Karkir itu yang tembus pandang seperti ini. Oh iya. Nah, misalnya ditaruh seperti ini, kita susun seperti ini, kita paskan dari garis. Nah, ini bantuannya ada kain, ada lampu. Kita paskan di sini, depan, bawah sudah sekiranya pas. Kita jarumin. Ya. Ditahan ya gitu Bu ya? Supaya tidak menggeser. Nah, dua lah paling tidak. Nah, coba setelah itu keterangkan Mas. Oh ya. Terang. Kita gambar satu persatu sampai semua, dan yang bagus gambarnya. Nah, ini motif ampik dari ciri khas Kalimantan ya. Ini pelungkerannya ini harus berhadapan. Kalau kiranya tempatnya nggak ada, kita bisa dimainkan seperti ini. Nah, nembus seperti ini supaya lebih manis, karena harus ini berhadapan dengan ini, sini berhadapan dengan sini. Kalau ini melengkung ke sini, ini melengkung ke sana, itu kalau ikut lomba ditegur sama tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan seperti itu. Ini ada aturannya. Ada aturannya, cuma lebih detailnya seperti apa itu ada pakarnya ini. Nah, setelah selesai semua kita jiplak, semua selesai, baru kita balik, nggak perlu repot-repot. Kita baliknya cuma seperti ini aja. Nah, seperti ini aja. Nah, otomatis nanti kanan dan kiri itu pasti sama. Nah, ini mulai kita gambar lagi. Berarti bolak-balik ya Bu ya? Bolak-balik, harus bolak-balik karena kanan dan kiri. Ini kan pola depan. Pola depan. Ini yang sini sudah tahu. Jadi sini. Jadi nanti kanan dan kiri itu sama. Nah, sudah ya, mungkin cukup seperti ini. Kita selesaikan, baru kita canting. Kita canting, mencanting dengan malam yang panas. Nah, apa Bu? Canting dengan malam yang panas. Malam itu untuk menyekatkan warna nanti. Nanti coba lihat dulu gitu, ya cara menyantingnya. Nah, ini kan sudah sih kita gambar, baru kita persiapan untuk menyanting. Kita panaskan dulu itu malam tadi. Bu ya? Malamnya kita panaskan dulu, karena menyanting kalau malamnya tidak panas nanti tidak tembus. Nah, kita memakai kompor listrik yang sudah didesain panasnya itu standar batik sudah. Tadi proses yang pertama. Pertama. Habis itu yang berarti canting ini yang kedua ya Bu. Oke. Boleh dibilang ketiga, karena pertama kita mempersiapkan pola gambar tadi. Gambarnya udah yang cantik, udah yang kira-kira udah sesuai dengan angan-angan kita, baru kita tuangkan ke kain seperti ini caranya. Dibantu dengan lampu. Nah, sudah sangat kan. Hasilnya seperti ini. Kita mulai menyanting. Ayo teman-teman ya. Nah, ini motif mangrove yang saya buat di sini. Nah, ini motif khas Balikpapan. Nah, ini kita mulai menyanting ya. Ini sudah panas, sudah bisa untuk nyanting. Kita ini cantingnya Bu ya? Ini cantingnya. Ini karena hari-hari dipakai jadi seperti ini Mas. Ini kelihatan kok memang dipakai terus. Nah, kita menggunakan ini kan ada untuk transfer itu di depan itu. Kita hati-hati, kita tunduk dulu, kita kuas-kuas seperti ini. Bisa seperti ini dilap-lap istilahnya Mas. Nah, megang kainnya harus seperti ini, tegak. Yang megangnya Bu ya? Iya, ini teknis yang harus diperhatikan.
Jarang sekali ini orang paham nih terus mencecer-cecer nanti. Kalau seperti ini nggak akan cecer-cecer, nggak akan netes. Nah, sudah itu disalurkan ke sini sesuai gambar. Kalau gambarnya tadi ada yang kurang bagus, nggak usah diikutin. Jadi kita sambil melukis di sini sambil membenahi gambar. Karena seperti ini misalnya nih. Nah, ini cukup dulu. Nah, ini panasnya sudah pas. Nah, dipastikan belakang itu juga tembus seperti ini. Halus jadinya nanti. Kalau belum panas jangan dipakai dulu. Oh gitu Bu. Karena kalau nggak tembus nanti ngulang itu kasar nanti jadinya. Walaupun sudah nggak tembus tapi kasar. Kalau ini kan halus. Kita bikin kelowong dulu. Kelowong isen-isennya, isen-isen itu yang di dalamnya. Ini nggak digambar nanti sesuai gimana kita supaya isen-isen itu pemanis ya, lebih bagus. Nah, ini mungkin diselesaikan satu itu ya. Nah, isen-isen itu kita memakai canting yang lebih kecil. Nah, kita bisa. Oh, ini beda lagi ya Bu? Beda, cantingnya ini lebih kecil karena lebih untuk isen-isen. Tadi itu buat kelowongnya, kelowong motifnya itu. Nah, ini bisa misalnya sudah aman kan Mas, nggak akan netes karena teknik memegangnya udah benar. Kalau tidak benar ditundukkan sebelum ditaruh di sini nanti akan melebar. Tegak harus Bu ya. Kalau melebar seperti ini ada yang untuk belajar itu. Nah, jadi ini diusahakan udah megangnya benar. Nah, ini untuk isen-isen. Nah, misalnya begini kan. Nah, untuk mempercantik terserah isen-isen itu ndak harus bagaimana. Baru ini kita kasih begini titik-titik biar lebih manis. Nah, ini biasanya saya isen-isen ini tuh tak pink gini Mas. Ini buahnya ini. Nah, lanjut yang ini ya, nanti diselesaikan sekelopak. Gambarnya bengkok ya ndak bagus. Kita ndak usah ngikutin. Nah, ini begini. Nah, ini. Berarti harus tembus sama belakangnya Bu ya? Ya harus tembus. Karena fungsinya ini kenapa harus tembus? Ini kan untuk menyekat warna. Kita nanti bisa membuat warna-warni di sini. Batik Poyong ini menggunakan pewarna sintetis, yaitu namanya Remasol. Remasol itu gampang prosesnya, cepat, warnanya cetar. Kau Balikpapan ini kan suka warna yang terang-terang. Nah, jadi di sini nanti misalnya mau warna kuning, merah, hijau tidak akan campur karena kita nyantingnya ini benar di atas dan di bawah ini sudah tembus. Nah, tembus ya Mas ya, tembus. Jadi tembus ini ya, karena warna yang kita gunakan kan cair Mas, cair. Nanti kalau misalnya kotak ini mau kasih warna kuning, kotak ini hijau, jadi hijau ini tidak akan campur dengan kuning karena sudah disekat dengan malam yang panas tadi. Seperti ini namanya malam Bu ya. Malam, iya. Dan ini bekas malam ini prosesnya nanti kalau dilorot jadinya putih sesuai dengan latar kain yang kita pakai. Ini kan putih. Ini boleh jadi kalau sebelum kita ini kita gambar, ini kita warnai dulu ke kuning-kuning muda atau yang coklat-coklat muda gitu. Nanti jadinya kalau dilorot ini kan lepas. Jadinya nanti mengikuti warna yang ini, bekas ini, bekas garis-garisnya ini, kelowong-kelowongnya ini ngikutin dasar kain yang kita pakai. Kalau pakai dasar yang putih hasilnya putih, kalau pakai yang setengah kuning itu ya kuning, kalau setengah coklat ya coklat. Jadi tergantung ya. Nah, dilanjut ya. Nah, ini cara memegangnya tetap harus konsisten ya. Nah, gini teman-teman nih. Cara megangnya seperti ini teman-teman. Nah, ya. Ini dilap-lap dulu di sini sebentar aja. Nah, pastikan tidak ada yang jebres ya. Orang Jawa bilang nyepres. Bentar Bu. Nah, sudah. Nah, gini megangnya gitu Bu ya. Nah, gini. Gitu. Kalau sudah nempel di sini, kita tundukkan tuh pelan-pelan. Nah, kita mainkan di sini. Untuk isen-isen daun ya. Nah, beda.
Nah kalau ini kan isen-isennya seperti ini. Ini kelopak buah yang belum jadi buah, yang mau jadi buah. Buahnya buah mangrove ini ya, mangrove atau bakau ya, atau bakau. Nah buah bakau kan pasti ada kayak ini yang runcing ini, karena dia hidupnya kan di pesisir laut ya. Nanti pengembangannya dari buah bakau ini kalau jatuh itu pasti ininya nancap, yang lancip ini pasti nancap ke lumpurnya, baru dia tumbuh tanpa dikembangkan, berkembang sendiri. Nah itu berarti memiliki arti ya Bu? Arti itu filosofinya bagus banget itu untuk membersihkan udara di kota Balikpapan. Makanya ini banyak polusi udara. Nah ini lagi tidak akan netes kan Mas? Jadi tidak akan kotor. Berarti megangnya harus tegak gitu ya? Harus agak tegak gini. Ngambilnya juga tidak boleh penuh. Kalau penuh, nah kalau ditundukkan pasti gini muncul nanti netes. Kalau netes nanti berhamburan. Nah kita main lagi. Itu teknis untuk memegang canting itu sendiri. Nah cantik kan Mas? Iya. Mangrove. Mangrove. Nah bunga mangrove itu cantik sekali kalau belum mekar. Jadi seni batik, pengrajin batik itu rajin-rajin mengamatin alam sekitar kita. Jadi ini buah naga itu seperti ini, bunganya seperti ini, walaupun tidak percis seperti itu kan namanya seni ya. Jadi tidak harus yang percis. Kalau daun hijau kita nanti bikin batiknya hijau, tidak, itu selera. Dan gambar itu tidak harus percis juga gitu. Kalau namanya batik itu ya seni, terserah, yang penting tidak keluar dari apa ya, memang dari wujud aslinya gitu loh. Orang pasti udah kenali, oh ini mangrove. Ini kalau buahnya yang bundar gitu nanti ada di sebelah yang sudah kita siapkan nanti untuk dilihat ya. Ini yang sudah dijadi ini. Nah ini bagaimana setelah ini misalnya sudah selesai semua, kita bentang dulu di tempat pembentangan. Berarti ini prosesnya. Ini anggap aja udah selesai dulu, ya. Nah, tadi ini proses 3 ya Bu ya, kalau bisa dikatakan proses ketiga. Ya betul. Habis ini proses keempat untuk pembentangan itu. Pembentangan ya. Siap. Mau melihat tempat pembentangan. Siap. Nah. Kain yang sudah kita canting tadi kan sudah siap dibentang. Nah udah dibentang, sudah selesai dibentang, baru kita warnain. Kemarin sudah membuat warna-warna yang sudah kita cairkan. Ini tinggal mewarnai untuk selanjutnya. Saya memakai ini apa ya, botol bekas yang kotak. Bisa saya memakainya dengan gelas yang kecil-kecil. Jadi kalau sudah ditaruh tempat ini bapaknya yang buat, suami ya, biar ditaruh seperti ini, biar ada angin ndak akan tumpah. Ya. Nah jadi sudah siap, kita mulai pewarnaan ya. Nih ada di sini macam-macam, di sini ada yang besar, ada yang kecil. Nah ini juga kuas ya Bu ya? Kuas karena kita kecil-kecil kan motifnya Mas, nggak bisa bikin yang besar. Jadi seperti ini ya. Nah ini kita rendam di situ. Jadi kalau ada warna yang lain sudah bersih. Sudah bersih ya, nggak dicampur-campur. Nah kebetulan di situ sudah ada pewarnaan, kita lihat ya. Oh ini tadi anunya Bu ya? Persiapannya baru warna-warnanya. Kan warna remasol itu warna sintetis tadi itu ya, yang gampang, yang mudah didapat. Nah ini. Oke, ayo teman-teman yuk kita ke pembentangan ya tadi Bu ya. Nah, nih. Nah. Ini ya sudah Ibu warnain ya. Jadi ini gimana? Coklat tua kok bisa coklat muda? Ini kita gradasi, kita olah sendiri ya. Sebenarnya ini kita pakai teknik-teknik sendiri. Ini misalnya mau diwarnain apa itu terserah.
terserah kita. Jadi caranya yaitu tadi, ini cairan warna kita tuangkan ke motif-motif yang sudah kita gambar. Nah ini yang jadinya seperti ini. Tadi gambarnya mangrove ya. Ya, mangrove. Kenapa ini jadinya anggrek? Karena yang sudah dibentang aja, kalau nunggu dibentang nanti kelamaan. Nah, ya ini teman-teman nih sebelumnya nih. Nah ini polanya bentangan. seperti ini. Ini Nanti bentang, ini dibentang. jadinya ya dibentang. Ini pakai Ya. pembentangan seperti ini supaya kencang bentangnya. Kalau kencang itu apa? Supaya hasil dari pewarnaan itu ndak ada yang bergelombang kainnya, nanti jadi warna kainnya tuh rata. Oh harus nih ya, ini Harus tarik ini Bu ya, kencang ya. Ya, Ini teman-teman. kreasi sendiri nih. Oh kreasi sendiri, buat sendiri nih Bu ya. Bapak yang semuanya ini yang menyiapkan. Iya. Memang harus kompak. Nah ini kenapa batiknya kok cuman berkelompok, karena batik Poyong tadi unggulannya untuk ini ya, pola untuk Diunggulkan di polanya ya Bu ya. polanya. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat jadinya seperti apa sih. Nah Ya. sudah ada, nanti disiapkan ya. Ini kancingnya pun kita sediakan di sini di pojok, yang kira-kira nanti kainnya terbuang kita buat desain kancing. Nah Desain coba kancing. ya, karena warnanya ini coklat Oh, ini tua. kancing Bu ya, yang di untuk ujung-ujung ya? kancing, karena ini pesannya nanti pakai kancing Oh, yang besar. kancing, Nanti iya, iya. dibuat seperti ini. Ini ada 2 kancing, di sebelah ada 2 kancing, jadi ada 4 ya. Nah ini tua dulu, ini saya. Nah caranya seperti ini ya. Nah kita anu lagi yang sidil kecilnya. Kancing kan kecil ya. Iya. Jadi kita motifnya tuh cuman kecil yang di dalam itu. Ini pemanis kancing ini. Nah, sudah gitu kita dasari dengan yang agak muda. Nanti cantik, nanti boleh dilihat ya jadinya seperti apa. Nah, ini kalau masih basah warnanya seperti ini. Nanti kalau sudah kering dia juga akan lebih muda. Jadi harus hati-hati ini Bu ya. Harus hati-hati, apalagi kalau mewarnai yang ini. Nah, Yang ini. oh, yang ini. Ini ndak boleh pakai kuas yang besarnya, harus kecil. Ini kecil, ini kecil ya. Nanti ini lagi. Nah, Berarti harus beda-beda kuasnya harus Bu ya. beda-beda kuasnya. Makanya banyak tuh tadi di sana. Iya, banyak betul. Banyak. Jadi nanti biasanya kalau warna muda kita ya kuasnya warna muda. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita pakai lagi, kita Campur lagi gitu. ndak merubah warna yang kita inginkan. Warnanya kuning ya tetap kuning, ndak kena noda yang lain-lainnya. Nah bagus ya Mas. Iya. Nanti kelihatan tuh kancingnya cantik. Nanti boleh dilihat yang sudah jadi. Ini memang kayaknya jarang ya yang memakai seperti, karena ini rumit. Iya, Orang rumit, jarang yang telaten sampai memikirkan ke kancing. Misalnya sampai Ini- melalui berapa proses ya Bu ya. Iya, ini kancingnya sebenarnya yang dibutuhkan itu cuma 3. Kenapa saya buat 4? Nanti yang satu kalau sudah jadi kita selipkan di dalam bajunya. Siapa tahu ada kancing yang rusak, kan di toko Oh, nggak bisa ada diganti. ini. Betul, betul, Di betul. toko nggak ada. Kita pikirkan sedemikian ya, sedemikian. sampai sedetil-detilnya. Iya. Nah ini coba kita masuknya kecil ya, kecil pelan-pelan. Nah ini ada 2 sana. Sudah Cara terbiasa mewarnai cepat ya. yang seperti ini tuh ya seperti Yang tadi tadi ini, mewarnai Bu, ya. ini. Jadi nanti di sini tuh yang imbang ya. Kalau kita bikin warna muda dan tua, di sini kita siapkan 2. Jadi itu dulu kita selesaikan semua, baru nanti yang hijau. Nah sesuai dengan keinginan kita. Menyenangkan membatik itu. Iya. Menyenangkan, karena saya diawali dari hobi yang sangat menyenangkan, akhirnya dengan ada kita telaten, kita terus buat-buat, akhirnya juga membuatkan hasil yang luar biasa. Tadinya senang, cuman hobi, sekarang menjadi ladang rezeki. Ladang rezeki. Iya. Mantap. Iya, semua kalau ditekunin pasti ada hasilnya. Pasti insya Allah tidak mengkhianati hasil ya Bu ya, Iya, kerja keras. insya Allah. Insya Allah. Iya. Nah, setelah ini sudah selesai, Iya Bu. kita baru warna dasar.
dasar. Warna dasar. Ini kan masih motif. Ini motif ya Mas ya? Bisa warna merah seperti ini. Oh gitu. Nah, bisa dikombinasi dengan warna apapun. Nah, kalau ini mintanya warnanya hitam. Jadi nggak ada warna yang perlu disekat-sekat lagi kecuali motif ini. Jadi semua di selain motif ini nanti hitam. Nah, setelah hitam, setelah itu sudah rata semua, caranya ya seperti tadi ini, sedikit-sedikit masuknya. Caranya kalau untuk dasar tidak boleh saya mewarnain dari sini nanti lagi pindah ke sana, nggak boleh. Nggak boleh pencar-pencar ya? Nggak boleh pencar-pencar. Jadi ini biasanya saya berdua sama bapak, sama suami. Nah, bapak yang di sana, saya di sini. Jadi seperti air mengalir. Dari sini kita selesaikan dulu semua rata. Kalau kita udah rata baru maju pelan-pelan, maju pelan-pelan. Kalau sudah sampai sana kita tidak boleh ngulang lagi ke sini. Oh gitu ya Bu ya? Tidak boleh. Jadi sebelum kita maju kita pastikan dulu hasilnya sudah maksimal, hasilnya sudah bagus, sudah rata. Nah kalau udah seperti itu kita lanjut terus maju sampai sana sudah, nggak boleh diulang. Kalau dalang kenapa nggak boleh? Karena ini warna komposisinya itu sudah mengalir seperti air ya. Jadi komposisinya udah rata. Kalau kita tambahin lagi yang di sini pasti warnanya akan beda. Oh iya, akan berbeda ya Bu? Akan berbeda juga, akan nggak bagus sudah, karena itu pengalaman berkali-kali ya. Kita itu belajar dari pengalaman. Pengalaman. Iya, pengalaman itu guru yang sangat baik. Iya. Iya, jadi di situ kita harus seperti air mengalir caranya. Nah, setelah diwarnain sudah bagus, kita diamin lagi itu sampai kering. Sampai berapa jam biasanya itu? Biasanya ya 1 hari 1 malam, besoknya panas lagi. Kalau misalnya panasnya kurang, nggak apa-apa, kita panaskan keluar sebentar aja. Oh, dijemur gitu ya Bu ya? Sebentar, kira-kira berapa menit, 5 menit atau 10 menit, kita masuk, kita kunci warna itu supaya nggak luntur. Dikunci. Dikunci. Dalam artian kuncinya itu bagaimana Bu? Nah, pakai water glass. Kalau pewarnanya ini dari Remasol, kita kuncinya dari water glass kayak gini, cair juga. Oh, water glass kayak ini kanji. Ya? Oh, kayak kanji. Kayak kanji dalamnya. Berarti dioleskan di kainnya seperti itu Bu ya? Sudah ada, ini sudah ada. Kita tinggal moles. Moles saja ya Bu ya? Nah, molesnya tuh harus rata. Nah, harus rata. Nah, ini ada yang kelewatan. Ya. Ini ada yang kelewatan. Nah, ini ada kelewatan. Nanti kita periksa dulu semua. Harus yang mana Bu tandanya Bu? Ini belum diwarnai. Belum diwarnai ya. Warnanya hijau. Sedangkan saya kan bawa coklat, nanti diwarnain hijau. Nah, setelah di water glass semua rata. Water glass itu intinya kan untuk mengunci warna. Jadi nggak boleh sampai pelang atau kelewatan, nggak boleh. Karena kalau kelewatan satu strip aja sudah nggak bisa, nggak bisa, nanti hasilnya akan hilang sudah. Tadi jadi kain putih. Kain putih kalau nggak layak pakai, nggak layak jual. Jadi harus rata, dari sini itu harus telaten, harus paham. Oh, ini kelihatannya walaupun udah maju kayaknya kok belum ya, boleh di bawahnya ini juga sambil digosok-gosok itu supaya rata. Karena inti dari water glass itu untuk mengunci warna, untuk menguatkan warna jadi tetap nggak luntur, nggak akan luntur itu. Oh ya Bu, yang ini berarti yang tembus bawah itu juga yang tadi ya Bu ya? Iya, karena ini tadi. Kalau ini ada 2 kemungkinan, karena ini warnanya nanti mau hitam. Jadi kalau kita misalnya menggoreskan warnanya ada yang keluar, ini keluarnya bukan karena merebes ya, bukan karena dari cantingannya, tapi karena kepenuhan. Nah, kepenuhan jadi keluar sebagian warna yang dari dalam keluar. Nah, kalau ini kita misalnya nanti mau buat warna kuning, nggak bisa seperti ini. Karena warna kuning tidak bisa menutup dengan warna hijau ini.
karena ini nanti warnanya mau hitam, jadi tidak masalah biar ada ini, ada seperti ini nggak masalah. Masih karena bisa akan nutup ketutup ya, Bu, ya? warna hitam tadi itu. Dan kalau warna hitam nanti kita tuangkan di sini, hati-hati sekali ini. Misalnya masuknya kuasnya harus yang kecil, meratakannya. Karena kalau sampai besar kuas ini menyinggol ke dalam, aduh, udah menodai yang dalam, nanti jadinya juga jelek banget. Harus betul-betul telaten, teliti. Itulah. Kalau ngantuk istirahat. Kalau pewarnaan nggak boleh istirahat kalau pewarnaan dasar gitu, ya. Bu? Tapi kalau untuk pewarnaan motif masih bisa, karena motifnya kan berkelompok ya, berkolom-kolom udah disekat-sekat. Jadi kan kalau ini sudah selesai saya ngantuk tidur boleh. Kalau Tapi dasar itu? kalau dasar harus selesai semua dulu, baru boleh ditinggal. Paling susah itu, walaupun kelihatannya gampang, tapi itu prakteknya susah untuk banget. menghasilkan yang maksimal itu. Yaitu tadi harus sama-sama berjalan. Intinya ya, membatik ini seperti filosofi kehidupan kita. Kalau kita membatiknya itu sembrono, ya, hasilnya akan tidak karu-karuan. Nah, seperti kita. Kalau hidup, kita Bu, ya? itu sembrono, tidak hati-hati, tidak ngikutin alur, tidak ngikutin apa ya, hukum-hukum yang harus kita lewatin, itu hasilnya ya juga pasti Betul. orang itu juga tidak akan baik kan. Iya, betul, Nah, betul, itu Bu. kayaknya sama seperti kita membatik. Kalau kita telaten, kita amatin benar-benar ini alurnya mau kemana ya, kita melangkahnya harus kemana, kita memikirkan dulu baru melangkah. Sama. Jadi batik ini kita lihat, kita kenal, kita pikirkan baru melangkah. Seperti kehidupan kita sama. mata. Iya. Oke Bu, untuk lihat hasilnya? Nah, Ya. lihat hasilnya Oke. ya tadi. Ini tahap lanu ya Bu ya? Nah, ini istilahnya udah diwarnai, udah di water glass. Kita lihat hasilnya. Batik Poyong tadi kan cerita keunggulannya. Keunggulannya kan pola ya Mas. Kalau pola seperti ini, kita ambil ya untuk contoh dulu ya. Iya Bu. Kainnya seperti ini kalau sudah jadi. Tadi motif-motif yang kecil kita warnain, yang dengan kasih sayangnya Yang luar tadi biasa. itu ya barusan ya teman-teman ya. Ya, kasih sayangnya luar biasa untuk membuat warna. Akhirnya jadinya seperti ini. Ya, cantik. Nah, kalau dilihat loh, ini batik kok kayak gini, enggak kayak biasanya saya lihat di mana itu Iya, ya, di toko-toko toko-toko. kok cuma kayak gini, kayak Iya. apa ini ya? Nantinya kayak apa? Nah, coba lihat. Nah, jadinya seperti ini. Ini karena dipola, Iya. kita persiapkan ini untuk depan. Nanti seperti ini. Kan mesti kanan kiri Iya, ya. kanan kiri, Kanan polanya. kiri. Ada bahan untuk kerahnya. Ada bahan untuk lengannya. Jadi motifnya utuh di dalam bajunya. Kalau hem ya di dalam bajunya itu motif nggak ada kepotong-potong. Kalau sudah jadi seperti ini, Berarti contohnya seperti yang di depan ini ya Bu ya? Nanti ya ini kalau juga sudah salah desain satunya. seperti itu Ini teman-teman. gampang melihatnya ini. Oh iya ini. Nah. Nah. Nah, coba lihat depannya seperti ini yang enggak berkancing. Oh, Nanti ini yang ada berkancing, berkancing. Nah, tadi kancing yang kita buat yang kecil tadi ini seperti ini, coba. Oh jadinya seperti ini. Seperti ini nih, saya kena warna. Nah, ini cantik sekali. Oh, iya. Nggak ada kan di toko. Nggak ada. Nggak ada. Karena ini batik Poyong, nggak punya label, nggak usah perlu label nih. Tadi sudah nulis kan di kain bahannya. Iya. Kita ambil. Nah, jadinya seperti ini, nggak bisa ditiru. Oh dia punya anunya di sini, watermarknya lah di sini. Batik Poyong. Nah, di sini. Nah, lengan di Oh yang tadi Ibu ya lengan tadi. Nah, ini kebetulan kerahnya ndak mau dikasih warna karena pakai jilbab bilangnya. Nanti ada kerah yang dikasih warna ya. Kita lihat ya. Di belakangnya walaupun ini apa ya, slating ya, dia tidak ndak kelihatan kalau sambungan nih, gitu. Oh iya. Nah, Ini aslinya kayak anu ya. Oh nah, iya. karena sudah didesain tadi, karena di depan penuh motif, jadi kita buat kantongnya di samping. Di samping. Nah, nih kantongnya ada di samping. Pas samping anunya ya Bu ya. Iya, Pinggir. ini kalau dipakai ini elegan banget. Ya.
Oh iya Bu, jadi ini untuk semua ada teman-teman nih mau pesan. Ya. Ya, terus mau Bu, saya mau pesan, saya mau punya desain seperti ini, bisa gitu ya Bu ya? Bisa, batik payung. Bisa Bu. Batik payung sanggup membuat desainnya. Ya. Untuk alamat Bu, di mana Bu ini Bu? Ini di Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Iya. Nanti RW, RT nanti ada ya. Nanti Saya cantumnya di deskripsi ya teman-teman ya. Ya, kayaknya semua ini kemarin kan ikut lomba kan anggrek ya. Anggrek ya. Anggrek saya namai anggrek Borneo. Kenapa anggrek Borneo? Di Balikpapan, Kalimantan Timur ini banyak sekali jenis-jenis anggrek. Jadi saya nggak nyebutkan ini anggrek bulan, ini anggrek apa dan apa. Saya nyebutnya anggrek Borneo. Jadi anggrek Borneo itu bisa anggrek yang apa saja. Dituangkan di baju sangat cantik. Nah, ini nih, jadinya foto keluarganya pakai batik ibunya, iya, karena ibunya yang bikin batik. Nah, ini keluarga saya, anak cucu saya, anak saya 3. Bajunya ini motif apa ini Bu? Oh, ini motif batik Borneo. Apa tadi? Anggrek. Anggrek. Masya Allah. Anggrek Borneo. Jadi grogi. Semua itu walaupun umur 1 tahun udah didesain seperti itu umur 3 tahun, 8 tahun. Coba lihat hemnya. Silo ya teman-teman ya. Itu batik payung itu seperti itu. Jadi ini sudah banyak yang mau pesan. Yang sudah pesan itu ya foto keluarga, macam-macam motifnya, nggak hanya anggrek Borneo aja. Anggrek Borneo aja ya. Ini kalau pewarna alam. Tadi pewarna alam nggak ya, belum ada dipraktekkan ya, nanti lain waktu. Pewarna alam lain waktu Bu, nanti bisa pewarna alam karena di sini. Pewarna alam maksudnya gimana? Pewarna alam tuh menggunakan warna alam. Ya? Contohnya kayak ini dari mahuni. Oh, ini dari serbuk mahuni. Serbuk mahuni. Oh, dari serbuk mahuni ini teman-teman. Serbuk mahuni. Tur ya, ada bisa juga ulin. Kayu ulin tuh serbuknya direndam bisa. Oh ya, ulin itu kuat betul ya Bu ya, warnanya itu merahnya tuh. Kuncinya bisa pakai kapur sirih. Oh, kuncinya pakai kapur sirih. Iya. Berarti harus sudah melekat itu Bu ya. Iya, seperti ini nih. Ini saya buat kangkung. Kenapa saya buat kangkung? Di kampung sini tuh banyak sekali kangkung. Bahkan di kampung sebelah itu Sumberjo itu mempunyai wisata kampung kangkung. Iya, jadi saya mengembangkan kangkungnya lewat berarti. Banyak yang mengenal sudah. Nah, ini yang sudah jadi. Oh, yang sudah jadi ini kerahnya. Nah, oh, ini yang berkerah. Yang berkerah. Nah, ini yang tadi ini ya Bu ya, yang bikin yang tadi itu ya. Nah, jadi bisa mengkreasi macam-macam. Ini kerahnya utuh, nggak ada potongan motif ya Mas. Karena didesain seperti itu. Nah, kita harus sudah tahu ukurannya. Tingginya orang berapa? Nah, ini kita nggak ada pakai dalaman lagi. Nah, ini ya Mas ya. Ini bisa dibuka, bisa pakai celana, bisa pakai gamis. Ini multifungsi ya Bu ya. Ya, ini apa Bu? Tadi itu apa ya? Anggrek Borneo. Anggrek Borneo. Apa nih Bu? Klubut. Apa itu Bu? Klubut yang sekarang lagi booming di Balikpapan karena kemarin waktu lomba itu kombinasinya klubut. Sebelum itu saya sudah buat ini tahun 2016 saya buat. Klubut itu berarti campuran antara motif atau iya, yang dilombakan ini Mas, yang lomba kemarin dapat juara 1 ini. Oh, ini pakai batik. Ini batik anggrek ya. Anggrek Borneo kombinasi klubut. Nah, ini klubutnya ini yang tanaman yang itu Bu ya? Iya, tanaman di pagar. Yang pagar yang bisa dimakan itu ya? Ini bisa dimakan. Oh iya kuning warnanya. Warnanya kuning. Kalau sudah tua sudah bisa dimakan. Kembangnya ungu. Nah, ini kemarin yang mendapat juara 1. Oh, yang itu Bu ya? Ya. Nah, teman-teman di sana tuh juara 1. Ada itu juga. Ada piagamnya juga ya, teman-teman ya. Nah, ini juga Mas hem ya. Pihak lepas boleh ya, mau dilihat bisa Bu, boleh Bu. Tolong. Oh iya Bu, siap. Kayak apa nih Bu? Tidak apa-apa deh Bu, nggak apa-apa Bu. Sudah kelihatan kok. Aja ya. Ya sudah kelihatan kok di sini. Nah, ini lengan kerah itu didesain seperlunya. Kalau kerah ya cuman seperti itu utuh kan Mas, walaupun kecil utuh. Nah, nggak ada kayak potongan kan. Memang sudah dipilah-pilah Bu ya, sendiriin ya. Tadi
di depan ini motif depan walaupun ada kancing, nah dia kelihatannya utuh, coba dilihatnya Mas ya. Kelihatannya kayak kaos gitu ya Bu ya. Utuh, Utuh. tetap utuh. Gabung. Padahal ini kan ada kancing. Iya, benar-benar. Ya. Ini kelihatan ya, kelihatan utuh teman-teman ya, padahal kena anu ya ini Bu ya, batasnya sama kancing ya. Iya, jadinya tetap gambarnya ini tetap lepas utuh. kancingnya ini, Iya. kalau di kancingan pas ini. Oke, siap. Iya. Nggak kepotong. Nggak potong. Sudah di desain seperti ini, kerahnya beda dengan itu tadi. Biasanya nggak pakai ini, ada juga yang minta tapi kan dikasih permintaan ya Bu ya, permintaan. request. Iya, iya di belakang seperti ini coba. Wih, cakep. Iya. Nah, sudah ya teman-teman yang sudah pengen buat anu Bu ya, couple seragam zaman baju couple untuk acara Untuk keluarga langsung Monggo, bisa silakan. hubungin Bu siapa Bu? Sutiani. Bu Sutiani teman-teman ya. Poyung. Batik tulis Poyung. Di IG ada. Nanti saya cantumkan IG-nya Bu ya. Ya Poyung, batik Poyung. Nanti dilihat dari hasilnya produksinya mungkin lebih Iya. banyak ya. Soalnya di sini Ibu menerima waktu pas pemesanan aja ya Bu ya. Pemesanan. Berarti kan masih banyak yang kemarin-kemarin Ya, yang bagus-bagus tuh. stok seperti ini kadang ada mendadak. Mendadak Kita ya, Bu, ya? siapkan. Siap. Siap. Disiapkan. Walaupun belum banyak tapi siap. Oke, siap. Ini seperti ini. Nah, ini persiapan. Persiapannya semua teman.